Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah, arsyadakumullah. Mugi-mugi dalam keadaan sehat walafiat, sedayanipun mutaqabbala, salat subuhnya diterima sebagai amal soleh Bapak Ibu sekalian, lalu diberikan kelonggaran waktu untuk bermajelis ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Di undangan kami buka lagi dereng enten tema niki. Bebas. Nah, kalau temanya bebas berarti kudu sing nyindir. Biasanipun materi ingkang ngangge sindiran itu membekasnya lebih lama. Dan insya Allah bisa untuk muhasabah, introspeksi. Seperti salat subuh ini, alhamdulillah yang rawuh itu berarti sudah menganggap 2 rakaat ini khairum minad dunya wa ma fiha. Baik yang 2 rakaat sebelum subuh qabliyah atau 2 rakaat subuhnya itu sendiri. Karena mau ndak mau masih banyak umat muslim, orang-orang yang katanya muslim, sholat subuhnya ini masih sholat dubuh apa? Duha dan subuh. Tangine kawanan akhirnya ya sholat, tetapi sholatnya sholat yang alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai sholatnya, mengerjakan sholat tapi dianggap lalai oleh Allah Ta'ala. Atau yang pakai sholat sunnah fajar, 2 rakaat setelah masuk subuh, lalu qabliyah 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. Jadi subuh saja sudah 6 rakaat bagi mereka yang mengetahui, ya. Jadi ini masjidnya termasuk masjid yang sedang. Masjid sedang itu masjid yang cara memakmurkannya mungkin dari segi jamaah gampang, tapi karena masuk perumahan ini Pak ya, yaitu berapa kakak yang sini ini Pak? Nggih. 250. La haula. Yang masuk ke masjid cuma berapa orang? Itu perbandingan kemakmuran di situ. Ya, wilayah masjid itu berapa muslimnya dan berapa persentase orang yang hadir di masjid, terutama subuh. Yang kedua dilihat dari persentase pemudanya. Alhamdulillah ini lumayan. Ini pemuda, walaupun ya senden ngantuk ya. Ini senden semua nih ini. Loh, tapi sepuh.
Sepuh nggih, enggak apa-apa. Nah, niku mboten sepuh tapi boyoken. Nah, berarti tidak sepuh boyoken. Monggo enggak apa-apa. Jika sudah diberi tanda sama Allah, biasanya ya dipakai untuk melengkapi kekurangan. Ini kalau yakin bapak ini merasa kurang-kurang gitu, kurang amalnya, gitu, kurang ape. Kok ya pas aku cik iso pelayon ngubengi manahan ping 10 kayak kok ya ora ngaji, kok ya ora salat ning masjid. Wancine wis ketoke wis 50 km per jam tapi ternyata gur 5 km iplik-iplik itu baru sadar. Tapi enggak apa-apa. Ibnu Qayyim mengatakan itu enggak apa-apa, ada gelonya di masa tua bersyukur. Waduh, kok pas meripate wis angel maca kok lagi tersadarkan untuk tadabbur Quran, kan perjuangannya berat, Pak. Ya, saiki lagi maca sithik wis perih ya. Sehingga bersyukurlah bagi orang-orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubatan nasuha. Ya, jadi sebelum nanti dipanggil oleh Allah, kita sudah merasa cukup, Ada di antara jamaah yang kalau habis ini malaikat Israel datang cukup, kita siap hari gigi, ada. Kula tadi melihat masuk sini tapi hanya sebelah sini aja. Atau yang tadi masuk berbarengan dengan saya, ada yang jalan kaki, 2 orang, saya naik motor. Saya juga merasakan kita aja ini belum menampilkan kenikmatan ketemu Allah. Ada di antara bapak mas-mas tadi yang berangkat ke sini karo jinjit-jinjit seneng ngono kae. Iya, aku bariki meh salat subuh no. Sumringah wajahnya bersinar kayak meh jipuk gajian atau meh piknik. Kan tubuh itu mengakomodir keceriaan. Coba ini tadi, Pak. Kula panjenengan sami ya biasa. Tekluk, tekluk, angkat melebu, melakune srek. Ya, bukan kayak anak kecil yang diajak, yuk mangkat ya. Pagi-pagi ke gembira kok aduh sih semangat maem giat. Wah, yo nek ora maem ora mangkat wah semangat, wajahnya ceria karena mau menemui, mendapatkan, melaksanakan sesuatu yang dia sukai. Nah, jadi kalau mau menilai amal kita itu kita wis siap burung lah. Seneng ndak kalau kita mengamalkan amalan yang hukumnya fardu coba, yang diwajibkan. Sing wajib wae ora apalagi sing sunnah. Gitu. Kami punya saudara di Purwokerto, Pak. Purwokerto, pengusaha percetakan. Dan kami lihat kalau menjelang zuhur, ya setengah jam menjelang zuhur itu beliau sudah prepare, sudah ngomong karo anak buahnya ndang dirampok dan siap-siap. Kurang setengah jam, Pak. Dia udah pakai baju yang rapi, padahal sholat zuhur. Terus saat saya bonceng beliau tuh, itu motornya bebek Grand itu, prima deh, luwe lawas, Pak. Prima. Itu iso menggak-menggak ngeten lho, Pak. Kayak cah cilik nek numpak pit sore-sore teng kampung seneng menggak-menggok. Ya unik banget ini kenapa? Kenapa dia bisa seneng gitu? Ya saya lihat, ya nek imam ya wong itu enggak jahar, wong duhur, cuman Allahu Akbar yang kedengaran keras, bukan ditunggu imam yang suaranya dirindukan karena merdunya, enggak. Tapi beliau mengisyaratkan mau ketemu Allah di duhur itu sumringah banget, Pak. Seneng. Saya tanya pas pulangnya, Kang kok seneng? Hambo, pokoknya nek meh wancine sholat itu pingin dang ketemu. Dan saya pikir masjidnya itu sing unik, asenan adem ya biasa, Pak. Iki seger nih. Seger, adem, karpete empuk jean. Karpete kula wis nek dienggo sujud wis rada atas. Itu empuk, enak. Coba ada ndak perasaan itu ketika Allah panggil kita? Keren itu, Pak.
Atau malah kebalikannya, kalau kayak dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, akeh wong sing salati tapi rugi, muspro, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang salatnya dalam keadaan lalai, sosok ya merengut, sosok ya adzane wae wis dirasani Pak Bu, adzan duhur ngasar, adzan ngasar paling sering, Allahu Akbar, biadalai wis ngasar, seakan-akan tuh iki ngopo wis ngasar gitu loh. Itu kan kecil dan dianggap di dalam tafsir Ibnu Katsir itu sebagai orang yang lalai, itu sudah lalai. Walaupun batin apa meneh ngomong kan, itu muadzine wis adzan, seakan-akan ojo sih iki masih ngurus dunia nih. Coba kita yang mana Bapak Ibu? Sesimpel itu sebenarnya hidup kita tentang liya'budun. Poin satu ini itu sukses, insya Allah yang lain ikut sukses. Cuman kan futurnya kita kebanyakan Bapak Ibu, futur, letih, imannya turun, itu lebih sering daripada saat taat, imannya kuat, ngenteni disentil sama Allah dulu. Ini saya ketok imannya solih banget Pak pagi ini, karena HP saya yang besar tadi telisut. Sedih ya Allah, itu baru diambil sebagian titipan dari Allah Ta'ala. Kalau dalam ayatnya kan tidak hanya harta, anak bisa, nyawa bisa. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Dari 5 ini yang paling berat anfus. Ya. Ketika kita ditinggal oleh orang yang dekat di sekitar kita, keluarga kita, istri kita, bapak kita, anak kita, dipanggil oleh Allah duluan, baru kerasa tuh ketaatan yang kuat, baru kerasa zikrul maut, nangis-nangis, ya, ditinggal, berat, kelangan dit 1.000 sekali 500 sesok pun mumet gitu. Ya Allah, kondone bapak 500, kok iki 400, endi sing 100 Pak? Wah, wis suudon iki. Mesti nggo mancing iki. Mesti nggo tuku kok. Ayo iki padahal masih banyak kesempatan untuk mengatakan sama Allah, alhamdulillah ya Allah, sing ditutut Pak Jujem gur sak lembar, untung ora rong lembar. Lho kan gitu. Kenikmatan mana? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sampai disebut Allah 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Karena saking dableke menungso sampai disebut 31 kali tentang bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Itu baru perkara sholat ya, lalainya, bagaimana mempengenek pas ada ujian dari Allah. Biasanya sholatnya menjadi bagus secara fisik ketika urusan dunianya ada masalah, bukan karena butuh. Sok-sok enten ibu-ibu apa ada yang merasa gelo urung sholat, mesti jek grundel nonton. Aduh iki urung sholat duhur rasane ra penak, mbok sholat sik. Nah, ini juga tanda tanya. Masih kutipnya bener apa ndak? Tanda tanya, sholat iki ganggu gawean dunya, ndang sholat ndang wis aku dunya, atau gelo kecewa karena belum melaksanakan apa yang dia cintai di saat sholat. Itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Nah, sehingga liya'budun ini lebih ditekankan pada amal ibadah yang namanya sholat. Walaupun nanti di berbagai tafsir yang lain, liya'budun itu semuanya yang Bapak Ibu lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau itu ada nama Allah di dalamnya, dimulai dari basmalah, maka akan dinilai ibadah. Gitu. Tetapi yang paling utama, jika amalan ini baik, maka amalan yang lain ikut menjadi baik, sholatnya. Tapi yang dimaksud adalah sholat yang baik. Lanjut ya. Sehingga ketika tahu begini, ya ketok solih solihah ya pas kajian gini nih Pak, rasanya iya
gitu. Kita harus bawa terus ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, sabbit qulubana ala dinik. Nuansa ketakwaan kayak gini ini seharusnya terus ya kita pupuk, jangan pas taklim saja. Nah, sehingga banyak-banyak wasari'u ila maghfirah. Salah, ndak salah, selalu istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rumus praktisnya setelah sholatnya dibahagiakan. Yang kedua, istighfarnya dibiasakan. Itu insya Allah membuat hidup kita menikmati dalil dari Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita akan menikmati semua ketetapan Allah pasti baik, dan semua ketetapan Allah akan sesuai dengan kemampuan Bapak, Ibu, adik, kakak sekalian. Tidak mungkin Allah titipkan ujian amanah kalau tidak mampu diselesaikan oleh hambanya. Itu mukaddimahnya. Tabarakar Rahman. Semoga para jamaah sekalian bisa menikmati kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini dalam wujud syukur ya. Banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ba'da sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Membiasakan lisan kita untuk zikrullah, insyaallah kita terjaga dari hal-hal yang futur dalam hidup kita. Gitu. Terus yang kedua, kita ambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi amalan yang wajib Pak Bu, wajib itu ya harus dipaksa. Tidak menjadikan ibu bapak solihah dan soleh hanya gara-gara wajibnya. Karena perkara wajib itu ya ampun harus dilakukan. Jadi kalau ada bapak kok berangkat ke masjid, istrinya seneng banget, ih bojoku solih, biasa. Karena itu kewajiban. Tetapi kalau mengamalkan amalan-amalan pelengkap yang wajib, baru Anda solih dan solihahnya. Gitu. Ini setelah subuh, apa amalan terbaik Bapak Ibu? Coba. Sarapan gitu. Amalan terbaik setelah sholat apa Bapak Ibu? Dua sing bener 100.000. Tenang. Apa? Semua sholat. Habis sholat duhur, habis sholat subuh, habis sholat asar. Yang terbaik itu apa? Ngapain? Zikir. Bismillah. Alhamdulillah. Ada zikir? Zikir Pak? Tepat, tapi bukan itu jawabannya. Atau saya Pak, ya benar. Terbaik itu. Ya, enek satu saya udah seger ya. Yuk kandani. Apa? Sinten lo? Istighfar ya. Tapi kurang tepat. Apa? Gimana? Silaturahim. Betul itu. Tapi bukan itu jawabannya. Baca, Masya Allah. Tapi bukan itu. Was-was gemereng sengi. Segoliwet ini sarantang. Apa? Ayo. Ini terbaik ini. Ba'da sholat itu keren banget. Dan bisa menjaga dia. Aqimis salat. Ya. Bahkan memunculkan tanha anil fahsya'i wal mungkar. Karena menegakkannya. Tidak hanya ngadeg dok. Wah, niki pun melu kajian niki, Masya Allah. Apa? Pak D, 100.000 D. Jawaban yang paling tepat adalah menanti waktu sholat setelahnya. Itu amalan terbaik. Tapi ini susah dicerna kalau tidak diterangkan Pak. Kenapa menunggu itu baik? Karena orang yang menunggu itu telat apa? Betul? Menunggu itu telat atau tidak? Menunggu itu siap atau tidak siap? Siap.
Orang yang menunggu itu posisinya pasti siap. Orang yang menunggu itu tidak terlambat. Lah nek bar subuh masa ya ngenteni dhuwur iki kebangetan iki. Sak saleh banget kowe. Wong subuh ning dhuwur dadak, tapi redaksinya tepat. Amalan terbaik yang disebut Allah illa liya'budun, kecuali beribadah, itu ya menunggu tadi. Saat menunggu kan boleh ngapain aja Bapak Ibu. Ya kan? Mau pengajian boleh, ya kan? Mau jogging boleh, mau car free day boleh, mau dodolan boleh, mau tidur boleh, mau ngaji boleh, terserah yang dilakukan Bapak Ibu. Selama apa? Nah inilah yang disebut menegakkan. Selama tidak melanggar perintah dan larangan Allah Ta'ala. Jadi mau ngapain aja akan bernilai ibadah. Lah itulah yang disebut liya'budun. Masa maam ora dadi ibadah kur ngaji, kur pengajian, ya, sedekah enggak. Ternyata makan pun ibadah. Analoginya begini biar gampang. Dari sini ke stasiun kereta itu berapa lama Pak naik numpak motor? Balapan ya paling dekat ya. Berapa? Setengah jam. Ya setengah jam lah ya, kalau rada macet setengah jam. Kalau keretanya itu berangkatnya jam 7, Bapak Ibu dari sini berangkatnya jam berapa? Jam? Apa ada berangkatnya jam 7? Nggak ada, masuk akal ya? Tiketnya sini Jogja berapa Pak? 10.000 orang nanti ya? Luweh murah timbangannya setik. Stik warung, stik WS, luwih murah. Dan bahkan sebagian kita uang 10.000 itu remeh-temeh receh. Bisa tinggal ngeke parkir 5.000 loro enteng. Tetapi Bapak Ibu diperhatikan ini, tetapi nggak nyampe 10.000 kita bisa maksimal sekali untuk disiplin dengan kereta api. Mbok sesugih apapun maksudnya rapopo telan kok sepure mundur, nggak ada. Tetap dia akan berangkat lebih awal. Sampai sana nunggu, ya kan? Kalau dari sini jam 6 ke tokonya setengah 7 lah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, setengah 7 sampai jam 7, setengah 7 sampai jam 7 itu ngapain Bapak Ibu di stasiun? Hah? Ayo, tidur boleh, makan boleh, ngerokok nggak boleh, karena di stasiun tulisannya dilarang merokok. Berarti apa? Boleh melakukan apapun selama tidak melanggar aturan stasiun, ya kan? Kita di stasiun nih, ya. Mbok sehebat apapun kita, kalau aturannya dilarang ya kita manut, ya kan? Kereta berangkat dari peron 3, Bapak di peron 1. Yang datang Bapak apa sepurnya? Kita yang pindah kan? Kepada seluruh penumpang yang akan menuju Yogyakarta, kereta akan datang di peron 3. Wah, pindah kabeh. Saka peron J nyabrang ke peron 3. Ora enek sing sepure pindah ning siji kan gitu. Semakin jelas Ibu-ibu, Bapak? Kita datang. Nah, setelah kereta datang, kita bismillah masuk, lega, nikmat. Nah, sekarang dilihat nikmatnya yang bagaimana dengan analogi kita naik kereta disiplin, ya. Itu kereta loh Pak Bu, 8.000, belum pesawat. Apa enak pesawat dengan gampangnya boarding 1 jam sebelum take off, terus azan duhur setengah jam di antara boarding. Apa ada Bapak Ibu sing sholat itu ditinggal pesawat rapopo, yang penting sholat duhurku aman? Ada? Allah memaklumi fitrah kita yang lemah seperti ini. Jadi akhirnya diberi rukhsah, boleh di jamak, boleh di qashar, boleh di takhir. Jadi jamak, qashar, takhir. Padahal wis enek dalile, tapi ya dienteng-enteng ya ora apa-apa, engko mau menjelang maghrib ora apa-apa takhir lah. Padahal ada kesempatan untuk melaksanakan di awal. Tuh. Jadi kita salah kaprah tentang bersyukur tentang sholat tuh Bapak Ibu.
Itu baru sholat loh ya, baru waktunya, baru berangkatnya, menunggunya. Coba, ada yang sholatnya seperti kita berangkat naik kereta. Masya Allah. Kalau bisa demikian 5 waktu tuh nikmat. Pasti wajahnya itu seperti yang saya sampaikan tadi ya di Purwokerto. Setengah jam sebelum azan zuhur tuh dia sudah wajahnya seneng banget. Ngekon anak buah yo ndang yo setengah jam kasih ndang dirampung ke. Masya Allah. Itu disebut dalam surah Al-Jumu'ah. Dan setiap hikmah kenikmatan ibadah ada hikmahnya, dan biasanya Allah tutup dengan kata bagi mereka yang mengetahui. Contoh nih, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Bapak-bapak nih, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuh. Aslinya sudah dikasih tahu sama Allah, luweh apik timbangane perniagaan. Tinggal Allah akan urus hidup kita, tapi bagi mereka yang mengetahui. Dikasih embel-embel gitu bagi mereka yang mengetahui. Karena banyak yang sholat Jumat ya Gur, karena wajib sholat Jumat. Kelambinane ya saeneke, nganggo kelambi gambar wedhus mripate abang coblos sayang ngono enten Pak kayak gitu. Padahal dia mampu untuk pakai pakaian yang istimewa untuk Allah Ta'ala. Tekone nek wis khutbah kedua padahal ya iso pas awal nggak nongkrong sik, wudune pas Allahu Akbar, racek. Itu belum mendapatkan kenikmatan dalam menikmati sholat. Baru waktunya, timingnya, ya, menyempatkannya, menunggunya. Belum lagi masalah adabnya. Ketemu sama Allah. Allah itu siapa Bapak Ibu? Rajanya diraja kan? Bapak Ibu semua mau ketemu sama bupati, diundang. Pakaiannya bagus enggak Pak? Bagus. Ora mungkin daster unggulan, enggak mungkin. Daster mujarab ora mungkin tinggal. Bahkan didobel pun ora, copot itu. Harus pantas. Enggak usah gubernur. Moro sepuh we awal-awal kita menampilkan yang terbaik karo moro sepuh. Ya, saya pernah sholat duha pakai kaos yang bagus. Kaosnya tuh bagus Bapak Ibu. Kaos dari Kahfi bagus ya, sarungan. Ketika ada yang datang, Assalamualaikum. Dengar enggak orang salat khusyuk? Dengar enggak ada orang yang ngomong? Ya? Ibu bapak pas sholat subuh kayak tadi itu khusyuknya gimana sih? Ini subuh Pak. Pas duhur asar ono lagi meh khusyuk enek. Sari roti lewat ning Jawa lah. Kerungan Pak. Sari roti sialalalala. Kerungu. Waduh, aku pengen sing coklat di sana. Itu normal fitrah. Makanya ba'da sholat tuh astagfirullah. Kita tuh kayak gitu. Sahabat Nabi pun ya begitu. Karena disuruh Nabi sholat itu sadar. Orang enak sholat tuh Allah merem fokus. Alah lah lekendis. Wah ante merem, padahal dilarang sholat merem terus Pak. Nek mereme pengen khusyuk ya merem terus kebablasan tahiyat wis donga ora. Makanya sholat tuh sadar. Jadi seger Pak. Mboten ngantuk. Karena ada kaifiah wudunya. Dari 4 mazhab tuh mazhab Syafi'i menekankan batal ora batal menjelang sholat wudu. Beberapa mazhab yang penting punya wudu boleh lanjut sholat. Enggak apa-apa ada perbedaan. Tetapi kenikmatan wudu itu ben sadar. Kenikmatan Jum'ah mandi. Wah bener sing mandi wae ngantuk kok. Apa meneh sing ora mandi? Lagi khutbah muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
Ini nih jadi saksi nih. Kalau ini dipakai Jumatan nih, tembok ini tuh pasti sering dipakai oleh oknum-oknum. Yang ini ki contoh nih yang sendenan itu nih. Wah, ya Allah ya. Jadi sebenarnya kafah banget tuh aturan-aturan agama kita tuh lengkap. Nah, kembali yang nomor 2 tentang adab. Kami lihat nih sudah, masya Allah, bagus-bagus semua nih bajunya. Insya Allah bajunya ini dipakai untuk kondangan ya siap. Tinggo ning wali kota yo ani rukuhe ya insyaallah rukuh sing apik niki punan niki. Niki rukuh Idul Fitri bukan? Di mana rukuh Idul Fitri, Bu? Disimpan. Nah, iya masalahnya apa? Apik. Ojo ngono to, kata Nabi kan pakai pakaian terbaik. Sebenarnya Nabi itu nyindir kita. Yang mau tanya nih, sholat Id itu hukumnya sunnah apa wajib? Nah, mulai kerasa tak Pak? Sholat subuh hukumnya sunnah apa wajib? Nah, mosok sing sunnah kon apik, sing wajib biasa. Ayo. Itu lihat tuh pas Idul Adha, Idul Fitri, lihat tuh sholat subuh itu sarung yo sing dienggo takbiran, ledek kae klambine teko-teko. Karena apa? Bariki nganggo sing apik. Lah kesalahannya di situ. Pakai semenjak subuh tuh baju Id. Karena subuh hukumnya wajib. Oh, bahkan itu subuh sudah telat. Anak antri kamar mandi. Kowe sik Pak, aku sik yo wis ngono. Jek nyetrika dinggo sing sunnah, sing wajib sing teko-teko. Kapok. Padahal niki mboten Id ya. Ini salat subuh biasa. Kalau apik ra, Pak? Apik, alhamdulillah badhe, Pak. Mungkin ya luwih apik timbangane bapak-bapak. Jadi kalau pede ngomong apik, kudu apik ketemu Allah kok elek. Jadi saat saya sholat itu, terus anak pertama saya ngomong, bibi, yangkung wis ngerti. Terus saya pakai baju. Dulu awal-awal kan jek rodok, yo penampilannya yo saiki kaos bolongnya ora apa-apa. Penampilan mau koko metu. Anak saya tanya, loh, Abi mau kemana? Loh, enggak kemana-mana. Loh, kok pakai baju bagus? Ini loh, ada yangkung. Oh, terus nyadung. Nah tadi sholat di bajunya udah bagus loh Abi. Saya kesindir. Iya Allah. Jadi saya merasa penghormatan sama makhluk itu lebih utama daripada kepada Allah Ta'ala. Jadi anak saya kecil itu ndak niat nyindir cah cilik ya. Tapi saya kesindir. Pas bersama apa Allah, kita pakai pakaian apa adanya, tapi ketika bersama makhluk kita menampilkan adab yang luar biasa. Berarti saat itu kita sedang merendahkan Rabbul Alamin. Secara nggak langsung demikian. Jadi ibu-ibu monggo nanti rukuhnya yang terbaik. Usah jadi semen Pak, nanti istrinya dibilangin. Rukuh itu ojo simpen, dipakai. Ketemu siapa? Allah. Lah nek salate ning omah, saya apik. Enggak ada yang tahu. Sing tahu Allah langsung. Spesial berarti Allah untuk ibu-ibu. Ojo pas salat ning omah. Nggih ruko sing sesasi ora dikumbah kae yang diluntung ning jero sajadah do kok ngisor kasur kae. Tarik no. Teko-teko ora nek saya ngerti, tapi kan Allah tahu. Di pakaian Bapak Ibu. Jadi sempatkan punya pakaian yang itu membuat Allah bangga sama kita. Itu adab tentang sholat nih. Jadi kemana-mana, motor saya ada Pak, di jok nanti bisa dicek, kok dikira ngapus. Kemana-mana, baik di mobil, di motor, itu kami punya baju cadangan yang bagus. Jadi ketika ini sudah merasa kok kemeringet, tidak nyaman, itu langsung pakai gantinya. Sak kadok jerone Pak. Karena kadangkala kita itu merasa yang tertutup itu aman. Yo, yang mampu tapi jek nganggo kathok bolong-bolong jero antek melare antek kayak banget jek ditali rafia ngono kae rumangsane ora ketok kan gitu. Tapi kan Allah ngertos. Antek molor-molor jek dingo warnane wis pink kok dadi coklat tua iki. Piye coklat tua dadi pink Mas.
Kok ya padahal dia mampu, kelambine sing jaba apik, ketok. Jadi merasa yang dilihat saja. Padahal Allah melihat. Nek ora percaya, Pak. Nih, kula kathoke apik nggih. Kula ngangge kathok njero sing dawa apik. Lho, mereke apik krokodil. Padahal ora ketok. Gitu loh maksudnya. Ini saya pakai untuk apa? Jaga-jaga ketika Allah menentukan kami ditutup usianya dalam keadaan yang kita tidak mampu untuk menutup aurat. Masuk akal loh Ibu. Jadi sebenarnya kita banyak PR, hanya masalah liya'budun itu PR akeh banget gitu. Subhanallah. Jadi penampilan sama Allah dimaksimalkan. Jadi monggo. Tadi Ibu lah ruko ya. Bapak sarungi wallahu alam lo ya. Sarung tinggo rondo, tinggo isa-isa. Bapak isa-isa betul Bu? Ibu-ibu itu enggak wajib loh Pak isa-isa. Tenan, enggak dalam aturan Islam tuh ibu-ibu istri itu enggak wajib isa-isa, enggak wajib masak, enggak wajib ngopeni omah. Nah, ini ilmu ini udah dapat seharusnya. Jadi orang kok reget mentok Bu, iki ibu boleh bilang, loh, rumah sana gaweane aku, gaweane ibu kita itu melahirkan Pak, yang tidak bisa digantikan oleh Bapak. Tetapi ada satu amalan yang membuat ibu-ibu itu bisa masuk pintu surga dari mana saja. Nah, pinter ada manut kali bojo. Jadi nek bojo kon isa-isa ya manut. Bu masak manut, Bu isa-isa manut. Itu. Kalau ridallah ridal walidain saat itu berubah menjadi ridhonya suami. Ibu-ibu nih ke masjid pamit suami bukan? Ini suaminya ikut semua? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kalau seneng nek pengajian Ahad pagi ngeten sing akeh bapak-bapak ya. Nah banyak sing kuliah subuh itu ibu kobok. Bapak sidik. Ya Alhamdulillah niki ngepasin apa mboten kira niki ada ratusan yang berangkat nih Masya Allah. Mantap. Harus izin apapun. Ya, mau kemana, arisan, pengajian. Aku kira rasa pamit entuk mesti ya Mas. Bukan masalah, ibu kan lebih powerful ya Pak ya. Lebih punya power, lebih ditakuti ya. Umar aja yang ditakuti, kehebatannya, ganasnya itu sama istrinya aja seruput. Tahu tak riwayatnya? Ketika ada sahabat yang dimarahi istrinya, wanyel, wucuk galak mentah durhaka lho, saya tak takon karo Umar. Tak golek ke dalile, enteni, wah gitu. Ijo nesu-nesu keluar rumah, curhat sama Umar bin Khattab Pak ceritanya. Ketika mau sampai rumah, mau curhat sama Umar, tulalah kerungu istrinya Umar lagi bengok-bengok ya aduh. Iki Umar ngendika apa gitu. Nah, dipelajari. Ternyata sampai mandek nesu-nesune istrinya Umar Umar mendel mawon, Bu. Meneng. Piye itu Ki? Kok Umar ngomongi di rumah ke apa bisik-bisik ya. Tiba-tiba pintu rumah Umar terbuka. Umar yang buka pintu. Loh, kaget. Ada apa? Nek analoginya kita ben gampang itu. Mboten sias Umar ternyata podong. Apa? Ayo silakan ada apa? Ada amanah yang belum saya selesaikan apa? Enggak Umar, saya mau tanya bla 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 bla. Apa kata Umar? Semarah-marahnya istri saya, salahnya istri saya itu memaklumi dia karena saya tidak bisa menggantikan posisi istri saya ketika melahirkan anak-anak saya, itu kata Umar. Kita teorinya apa ya Pak ya? Wangel nih gua. Ibu kita bangga Bu ya. Maka disebut syuhada saat melahirkan. Ya saiki wis kadaluarsa Bu, wis ora iso. Ibu hamil wahnan ala wahnin. Ibu melahirkan wa fisalu fi amaini. Terus kan nyapih Allah nek wis 2 tahun. Saat itu tuh amalnya ibu Masya Allah tidak bisa dikalahkan tuh. Suami itu mempengen nafkah ngajar ya kalah dengan amalan ibu. Tapi nek wis gede-gede ya kudu manut suami lagi. Ya itu intinya.
Nah, adab sama Allah penting Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, setelah adab sama Allah kita paham suka berbersih minyak wangi. Nah, maka kita mulai rada deg-degan nih Pak. Kalau buka-buka itu terus ya. Nah, HP saya takut disalahgunakan. Kami ketahuan HP-nya hilang bukan karena sadar HP-nya hilang, tapi karena ada pihak yang lain menggunakan HP itu untuk kejahatan ceritanya. Karena HP utama saya ini saya pegang. HP sekunderinya itu ya tidak ada keamanan karena memang untuk database saja, nyimpen-nyimpen dan seterusnya. Jadi hilangnya taunya pas tengah malam, ada yang telepon dan seterusnya. Loh, HP karena kalau ini hilang langsung dicari. Kemarin hilang pengajian, kita cari langsung, kita blokir semuanya. Jadi takut, ada ketakutan yang berulang. Ya, inilah salah satu ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita disuruh sabar. Nah, yang ketiga sekarang sudah punya pondasi untuk tenanan, sholatnya bagus, menunggu, punya adab. Nah, yang ketiga ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabul a'mal ilallahi ta'ala. Jadi nek wis siap, nah, sekarang kita masuk ke hal yang remeh-temehnya. Ahabul a'mal ilallahi ta'ala. Amalan yang dicintai, disukai Allah Ta'ala. Adwamuha, yaitu yang dilakukan terus menerus, istiqomah, seneng, gelo nek enggak dilakoni, waing qalla, walaupun sedikit. Nah, itu yang dicari Pak, karena kita paling gampang itu nek sidik. Ya Ibu, Bapak ngetok ke 2.000 karo 100.000 gampang pundi? 100.000, masya Allah. 2.000 kan? Wa ingkola ngaji setengah ruko karo sak juz enteng pundi? Hafalan mau surah pendek dalam sholat fardu, surah panjang apa pendek? Pendek. Inna atoina kulhu wala asri dawa sidik alam taro kul ya ayyuhal kafirin sosok angel wedi walik-walik li ila fi quraisin kala al-humazah itu pendek tapi wedi salah sehingga yang sering yaitu kul kulhu sama inna. Cek Ibu Bapak, kita paling sering sholat fardu pakai surah itu atau alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Anu wis cedek timbane kulhu, tapi jarang kok dipakai. Ya aja ngono Pak. Gitu maksudnya. Wa in qalla. Nah, sekarang ambil kebiasaan supaya kita dapat kenikmatan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit tetapi istiqomah. Kayak nyemplungi kotak infak setiap subuh itu 2.000. Tapi bendino nek orang nyemplungi 2.000 gelo. Ada loh tempat kami di Masjid Fatimah itu duit nyemplung 2.000 Pak, tapi dalamnya itu 100.000. Jadi dilempit jerone 100.000. Bahkan kadang-kadang jerone 200.000. Kami pingin buka CCTV tapi dilarang sama senior. Ojo, jangan. Kok ndak jadi kepikiran kita juga. Sepian berjalan tiap Jumat ada Pak. Ini nyemplung ini mesti pede banget beliau. Nyemplungi 2.000. Orang mengatakan alah gorongewe sombong. Tapi dia sedang sombong tuh sama Allah Ta'ala. Dia sedang membanggakan dirinya, ya Allah, alhamdulillah saya ngerti panjenengan dan saya tok. Orang lain tidak tahu. Nah, adwamuha akan lebih tokcer ketika kita punya silent project Ibu Bapak. Punya project yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Ini nanti dibagi dua lagi, project keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, sama project personal. Keluarga pun ra ngerti nek kita punya amalan yang dicintai Allah. Jadi ibu-ibu nek seneng salat malam di rumah, ora usah sembunyi-sembunyi. Bapak sare ning kene, ibu ning kene tangine alon-alon.
Bismillah, Bapak aja tangi ya Allah. Ingu-ingu, junjut-junjut, buka pintu, cekik. Enggak perlu karena masuk ke ku anfusakum wa ahlikum. Ahlinya ya dijak. Nek sakit yo sing biayaan Bu, jeder, jeblok. Bu ngapa to, Bu? Aduh, bungu to, Pak. Aduh, salat laile Pak jamaah. Masya Allah. Ini amalan keluarga yang boleh disiarkan. Masa bapak jeng mangkat teng masjid dadak nganggo jubah gede, mantolan, nganggo kacamata ireng, masker. Apa to, Pak? Ben rado ngerti aku salat. Enggak perlu. Itu amalan syiar, beda. Orang tahu enggak apa-apa supaya mereka ikut. Nah, kalau yang silent personal, monggo cari sendiri. Tuh, regetan cilik ini ternyata ada yang biasa ngantongi terus nanti di luar dibuang. Sekecil itu pun wa ingqallah. Kalau ternyata amalan itu yang melakukan 1/1000, apakah Allah tidak cinta sama kita? Kayak salat lail itu kan berapa? 1 banding berapa ratus ribu orang. Punya jalan tol sendiri. Sinten sing resik-resik toilet Masjid Al Muhajirin. Yo, napa direken gentian? Iki ke Pak iki dino Senin baik. Ndak, ya orang itu terus bangga, Pak. Ya. Bangga. Muadzin bergantian. Masya Allah. Adwa muha. Jadi cari Bapak Ibu amalan apa sekiranya kita bisa banggakan sama Allah. Wa ingqallah, walaupun sedikit, enggak apa-apa. Ya. Mungkin memberi orang minta rutin, ya, sehingga terkenal, ya. Tukang kacang hijau yang lewat perumahan, angger bendino kemis, bapak keluar nggak? Ya Pak, 50.000, sing 20 nggih jenengan, sing 30 kayak uang sesuai kebutuhan jenengan. Jadi dadek kacang hijau di kayak sing lapar dan seterusnya. Dan ternyata rutin, masya Allah. Amalnya tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma bapak tukang kacang hijau, Allah Ta'ala. Carilah monggo. Mungkin sebagian besar dari kita belum punya pusoko wa ingkola, ya, pusoko yang kita banggakan sama Allah Ta'ala. Terserah apa yang rutin nge-share di media sosialnya, statusnya, ora gur selfie ngono tapi rutin tiap hari satu kalimat kebaikan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa wong sing percaya kali Allah lan hari akhir, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa diam, share. Wah, setiap ketikan tangannya itu bernilai pahala dan rutin. Angger bar subuh kok urung nyetatus dakwahi, rasanya apa ya sing kurang. Oh ya Allah, aku urung nyetatus. Masya Allah. Ora gur, duh Gusti ya Allah uripku kok ruwet. Curhat itu nggak usah tulis status. Curhat itu langsung sama Allah Azza wa Jalla. Napa? Bismillah yo penting nggih. Oh, kacamata bismillah, nggih peci bismillah. Selama peci dipakai bernilai amal soleh. Nggih kacamata Bu, Pak. Anggene awal tadi bismillah. Selama dipakai bernilai amal soleh. Jam tangan selama dipakai bernilai amal soleh. Kalau dimulakan dengan bismillah, nanti pakai sandal bismillah, kanan dulu, kiri dulu. Wa ingqallah, monggo dicari ibu bapak yang insyaallah dirahmati Allah. Semoga kita semua termasuk golongan yang ditutup usianya oleh Allah dalam kebaikan. Ya, husnul khotimah. Biasanya jam berapa Bapak selesainya? Nih, saniki nggih. 7:30. Niki teng Seragen berarti 1 jam 14 menit. Acara jam 7 pas ya. Pas, aman. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Semoga. Alhamdulillah tidak ada ya, Masya Allah. Pintar kabeh. Jos. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ahnya berarti masuk. PR buat Bapak Ibu ya. 2. Kan kula mboten sering mriki. PR yang pertama, tolong habis ini yang punya HP, yang suka buka YouTube, Facebook, IG Mas ya, IG,
WA, nyetatus, khusus pagi ini nanti bikin status dan postingan dari materi yang kita Bapak Ibu mak celes mau. Sing mak celes napa? Wa ingkola walaupun sidik. Apa masalah kadok jeromo kelingan ya. Wah, nyindir aku banget toh. Tak gawe status. Tapi buat nyindir orang lain monggo, nyindir kebaikan loh ya. Bukan nyindir oknum, bukan. Ya tentang ruko, gawe redaksi yang bagus, share. Ya, punya IG biasanya gue posting panganan, saiki posting karpet. Di foto kasih caption. Subuh ini tentang wa ingkola. Wah, Masya Allah. PR yang pertama. Tolong yang aktif medsosnya bikin itu supaya menjadi salah satu awalan adwamuha. Habis itu jadi rutin balighu anni walau ayah. Jadi rutin punya amalan yang sedikit ya, tetapi dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tolong PR Bapak Ibu sekalian mulai upgrade bacaan sholatnya. Bukan cara bacanya. Insya Allah ini sudah hafal semua. Sudah sholat berapa puluh tahun Pak? Wah, 40 tahun lebih ada kan? Tang puluh tahun no yogur tadi lo. Kulhu karo inna wae. Upgrade. Hafalannya tambah. Insya Allah yang niatnya sungguh-sungguh buat sesepuh apapun tambah. Khusus Quran. Khusus Quran Bapak. Saestu. Kita punya santri itu 63 tahun. Mulai belajarnya 61 tahun dari Al-Husna. Al-Husna itu spesies selain Iqra. Jadi kalau Iqra 6 jilid, Al-Husna cuma 2 jilid. Dengan metode itu beliau bisa baca enggak lebih dari 3 bulan. 61 tahun loh Pak. Tapi dari awal buka iki apa ya Mas ya? Garis lurus. Alif itu diwaca garis lurus. Saking tidak pernah belajar Quran. Tapi sungguh-sungguh Allah kasih nikmat untuk gampang mendapati ilmu Quran. Tur hafal Pak juz 30 saat ini. Hafal juz 30 sekarang. Jadi masalahnya tenanan ora gitu aja. Sungguh-sungguh enggak. Jadi kalau tadi di mukadimah ada innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu benar. Ini masalah rukun. Rukun itu kan wajib sebenarnya. Rukun Islam, rukun iman kudu ditenani, Pak. Umroh haji itu tenani. Wah, omahku ki gur listrike muni wae, Mas ngono kon mikir umroh dan haji. Salah. Allahu ghani. Bukan masalah harta saja, tetapi pingin enggak? Kalau sudah pingin, Allah kalau pilih Bapak Ibu menjadi dhuyufur rahman, berangkat kok. Berapa banyak orang Indonesia yang kemarin berangkat haji gratis? Berapa banyak yang pingin umroh, diberikan umroh langsung oleh Allah. Lewat ustadznya, lewat pondoknya, lewat masjidnya, ya, lewat hadiah tiba-tiba layah tasib. Bahkan ada teman saya itu putri, nah, lulusan SMK, itu melu pengajiannya Ustadz Adi Hidayat kemana-mana. Kok sergemen tau Mbak? Aku pingin umroh ya Tat. Nah, ternyata tujuannya umroh. Walaupun ya enggak tepat, cuman ya akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sampai suatu ketika dia ngapusi. Siapa yang sudah hafal juz ini? Macuk. Ditebak, dites, pas yang dihafal ke. Langsung diberi hadiah. Kamu pingin apa? Saya pingin umroh Ustadz. Berangkat bulan ini bersama saya. Wah, nangis maju. Enggak usah maju, enggak usah maju. Sudah. Nanti ada petugas yang nyatet. Tetap maju. Ngapain coba? Mau minta maaf. Ustadz, sebetulnya saya belum hafal. Pas yang disebut saja saya pas hafal. Jadi saya mohon maaf, saya sudah berbohong, saya sudah hafal juz ini. Padahal saya belum hafal. Terus Ustadz bilang apa? Kalau tadi kamu berangkatnya bulan ini, sekarang berangkatnya besok bersama saya. Malah dinaikkan. Masih punya bapak dan ibu? Masih semua Ustadz. Sudah pernah umroh? Belum Ustaz. Besok Bapak Ibu di bawah sekalian. Jadi kejujurannya itu langsung menghasilkan banyak. Layah tasib Pak. Nggak ada yang menduga loh. Nggak ada yang menduga. Jadi pengen atau tidak? Pengen atau tidak? Kalau pengen ya silakan minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Berkorban kan begitu juga. Rumang sana yang berkorban sing sugih-sugih toh. Ternyata banyak orang sugih angel berkorban. Dada juga proposal urunan sapi waduh iki angsurane Alphard iki 6 yuta dhewe lho iki.
Nenek sapi ini 3 juta kok larang. Angel, Pak. Tapi banyak yang tidak punya harta secara fisik. Tapi dia tiap tahun 1 ekor sapi tanpa iuran. Coba Pak, tukang becak loh. Mau apa? Kalau sudah pingin, Allah akan mudahkan. Pingin pinter Quran, Allah mudahkan. Pingin pinter ngaji, Allah mudahkan. Pingin berangkat umroh, Allah mudahkan. Pingin dulu apa tidak? Kalau sudah pingin, biasanya kan ikhtiar sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.